Hai, selamat datang ke part kedua video cara-cara membuat film pendek tahun 2021 bersih ZM Film Production. Jadi ini adalah part kedua, tanpa melengahkan masa, kita intro dulu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat pagi dan selamat tengah hari, selamat malam, dan semoga kita semua berada di dalam keadaan yang selamat. Oke, tanpa melengahkan masa. Di sini saya ingin berkongsi lagi. Ini adalah part yang kedua, di mana Part yang pertama saya ada berkongsi tentang cara-cara ataupun langkah-langkah saya membuat film pendek. Ataupun ini lebih kepada membuat cerita. Oke, di dalam part yang kedua nih saya akan bahas tentang storyline, storyboard, dan beberapa lagi. Saya harap kamu sudah tengok video saya yang part pertama, cara membuat film pendek. Jadi bagi mereka yang belum tengok ataupun belum subscribe, subscribe sekarang ini sebab gratis itu guys, gratis itu. Kok jadinya kayak gini? Oke, jadi apakah itu storyline, kawan-kawan? Oke, storyline ini dia adalah nota-nota pendek mengenai film yang akan korang buat. Oke, itu adalah cara saya bagaimana membuat storyline. Tapi storyline dia akan padat. Dia akan bermula dari permulaan cerita hinggalah pertengahan dan juga klimaks dan ending. Oke, itu adalah storyline. Dia akan menceritakan segala situasi semacam apalah dalam cerita itu. Semua di dalam storyline. Bersih saya tidak tahu bagaimana bersih production yang lain lah. ini adalah cara saya dan saya selesai dengan cara saya. Dan bagi kepada kawan-kawan YouTuber pemula sama seperti saya yang lain, kalau ingin menggunakan cara saya, silakan. Sebab saya ingin berkongsi ini untuk memberikan manfaat kepada korang semua. Oke. Jadi bagaimana cara menulis storyline tuh? Oke, cara menulis storyline. Oke, storyline. Contohnya, korang ingin membuat film cinta. Oke, bayangkanlah kan, cinta. Jadi tajuknya I love you. Contohlah, I love you mengisahkan tentang si Anu binti si Anu dengan si Anu bin si Anu. Oke. Jadi kamu akan tulis cerita dia begini bla 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 bla. Oke, begitu. Nah, itulah storyline. Simple kan? Oke. Storyline akan lebih berkesan kalau korang pandai membuat storyboard. Oke, storyboard. Apa beza storyline dengan storyboard? Bagi saya lah yang saya cari-cari di YouTube, cari di internet. Storyboard ni lebih kepada lakaran kasar. Oke, kalau storyline dia tulisan tangan. Kalau aku masih menulis guna tangan. Oke, tapi sekarang nih semua typing di komputer kan. Begini pula, typing. Oke. Jadi storyboard akan membuatkan proses pembikinan film pendek kamu lebih terperinci. Sebab di sana bila kamu melakukan perbincangan, oke, perbincangan ni adalah yang kedua. Oke, kedua dalam part ini. Oke. Storyboard ni penting apabila korang melakukan perbincangan dengan semua kru, termasuklah pelakon-pelakon semua tu. Mereka akan lebih memahami tentang imajinasi korang. Itu dia. Jadi kita sudah bahas storyline, storyboard, dan perbincangan. Oke, perbincangan ni amat penting. Korang kena lakukan perbincangan sebelum korang pergi tengok lokasi. Oke, jadi lokasi itu ketiga. Oke, lokasi. Setelah selesailah kamu buat storyboard, semua storyline, lepas itu selesai dengan perbincangan dengan para kru. Kalau kamu ada kru lah. Oke. Jadi kamu akan memulai mencari lokasi. Jadi lokasi ini kamu penting juga kamu cari lokasi lah. Takkan kamu syuting di tempat yang sama macam saya.
Oke, korang pergi dekat lokasi itu. Lepas itu korang berbincanglah dengan tuan yang punya lokasi itu. Contohnya kalau kamu syuting di dalam rumah mewah, kamu pinjam rumah angkol kau kah, anti kau kah? Oke. Jadi korang kena minta kebenaran lah dengan tuan yang punya tempat tuh. Oke, jangan main belasa saja syuting sana. Mari kita syuting. Itu tidak baik kawan-kawan. Itu tak baik. Tak baik tu. Oke. Setelah itu korang bolehlah melakukan syuting. Oke, syuting. Penggambaran. Oke, setelah melakukan penggambaran, mungkin saya akan bahas tentang itu di part yang ketiga. Karena selepas syuting kita pasti akan ada editing kan, tapi itu kita akan bahas di part yang seterusnya. Dan saya akan, insya Allah kalau ada rezeki, saya akan mengajarkan lagi lebih detail untuk cara-cara pembuatan ini. Sebab Sekarang nih saya akan lebih banyak membebel di sini. Oke, jadi itu adalah serba sedikit perkongsian saya hari ini. Saya harap walaupun begitu singkat, saya punya perkongsian ini dapatlah memberikan sedikit Manfaat kepada korang semua yang berminat untuk membuat film pendek tetapi tidak tahu cara untuk memulaikannya. Oke, insya Allah di part-part yang akan datang ZM Share akan mencoba untuk berkongsi lagi tentang cara-cara syuting dengan hanya menggunakan smartphone. Ini tidak perlu menggunakan kamera yang mahal, sebab saya sampai sekarang pun masih menggunakan smartphone. Tidak ada kamera. Editing, dulu saya memulakan editing hanya dengan menggunakan KineMaster, dan alhamdulillah dapat sambutan juga walaupun tidaklah seberapa, tapi syukur kita boleh buat apa yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat sekeliling kita. Jadi alhamdulillah sekarang saya sudah ada laptop, jadi saya melakukan editing hampir keseluruhan menggunakan laptop. Jadi kepada YouTuber pemula yang ingin menjadi YouTuber, jangan tangguh-tangguh, jangan tunggu lama, jangan anggap kamu sudah terlambat, sebab pada tahun 2021 nih saya tengok banyak YouTuber pemula yang lahir bermunculan dari segala macam konten yang terserahlah kurang membuat konten apa, tapi saran saya kurang buat tuh kena rajin dan insya Allah akan mendapat penghasilan daripada YouTube. Dan tanpa memanjangkan video hari ini, video kita kali ini saya ingin buat pendek. Minta maaf dengan suasana yang agak bising, sebab saya berada betul-betul di kawasan di tepi jalan, orang bilang. Jadi agak bising lah kalau ada kendaraan yang lewat limpas. Oke, jadi saya akan share kepada kamu juga tentang cara-cara menjadi YouTuber di tahun 2021. Saya akan ceritakan pengalaman saya beberapa tahun menjadi YouTuber, dan ya, walaupun saya punya subscribers baru 1080, tapi ada satu saya ingin berkongsi dengan para kawan-kawan supaya jangan jadi macam saya. Jangan jadi macam saya yang membuat YouTube itu ala kadar. Ya. Insya Allah nanti di video yang akan datang saya akan kongsikan cara-cara menjadi YouTuber tahun 2021, dan adakah perlu sub view ataupun macam mana cara dia. Saya akan ajarkan korang. Kita sama-sama belajar, oke? Dan mungkin itu saja di video hari ini. Tanpa memanjang-manjangkan lagi masa, saya mengucapkan assalamualaikum, dan jangan lupa subscribe channel ini, like, share, dan juga komen di bawah untuk saran korang supaya kami boleh membuat video-video yang lagi menarik dan yang akan bermanfaat dan menghiburkan korang semua. Oke.
Jadi itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum dan selamat